mumpung ada yang mau juga, karena emang gue sebelumnya itu sudah beberapa kali ada yang mau ngelamar gue udah mau tunangan tapi nggak jadi. Udah ada 4 kali itu nggak jadi. Kenapa tak? Mohon maaf. Di saat lu udah punya anak lu ya, kapan nih nambah anaknya? Enggak, kapan nambah adeknya gitu kan udah pengen punya adek gitu. Ada aja kayak orang, ribet banget ya orang itu kayak tahu dia nipu gue dan keluarga gue itu setelah gue menikah. Hai gorgeous people, gue Zara. Di konten YouTube kali ini agak sedikit berbeda karena ini adalah podcast gue yang ada di IG, terus gue adaptasi ke YouTube gue. Jadi daripada berlama-lama gue introducing, jadi biar kalian tuh kayak apa sih lo bacot, langsung aja gue kenalin temen gue. Di samping ada Sinta. Hai Sinta. Hai. Gimana kabar lo? Baik. Udah corona rapid test dulu kan kesini ya? Udah. Karena emang harus mengikuti protokol kesehatan loh ke apartemen gue dulu. Tadi kan harus ngeluarin ini ya, surat rapid ya? Bukan lagi. Jadi Sinta adalah temen gue yang mana kisahnya menurut gue layak untuk gue ajak podcast. Karena menurut gue ini tuh bagus ya buat teman-teman di luar sana yang relate dengan pernikahan, nikah muda, nikah buru-buru, kebelet nikah, apalah itu namanya, pokoknya soal pernikahan. Karena dia adalah salah satu korban dari nikah buru-buru alias kebelet nikah, gak sih lo? Dikit. Iya, jadi kenalin dulu lo siapa sih? Emang lo udah dikenal banget, tuh siapa? Kenalin dulu dong, nama lo siapa? Oke, gue Sinta. Gue cuman, ya orang biasa. Cuman gue itu terjebak di apa sih? Apa? Yang kata di Uber keburu biar cepet-cepet nikah iya, gitu. Terdesak dari orang-orang terdekat untuk segera menikah. Dan akhirnya terjadilah permasalahan seperti ini. tersebut. Untuk masalah lu, maksud gue sampai bisa kayak gitu awal mulanya kenapa tak? Awal mulanya ya gimana ya, gue tinggal di tempat yang biasa. Dan itu cenderung kalau misalkan temen gue udah nikah, gue ya udah disodor-sodorin. Temen lu yang itu udah nikah, lu kok gak nikah, lu kapan mau nikah gitu. Temen yang itu udah punya anak, lu kapan gitu. Serem ya, itu orang tua lo? Dari orang tua gue juga, dari orang-orang terdekat lah gitulah. Tapi gue gak pernah kayak gitu ya kalau lo. Kan yang deket sama gue bukan lu doang. Anjing emang. Dari orang tua ada sumbangsinya untuk kayak ngedesak lo untuk buru-buru nikah ya? Iya. Sosial juga gak sih tak masuk? Kenapa? Kayak lo ngeliat teman-teman kita udah pada nikah tapi kita belum. Iya, karena itu juga, karena emang dari desakan orang tua juga. Terus karena ada yang temen lo aja udah pada nikah, lu kapan? Stres nggak sih lo ditanyain seperti itu terus? Stres sih enggak ya, kalau gue lebih kerisih. Nah, risih Ya, kan? Iya, risih dan bakal kepikiran dong. Gila nih, nyokap gue udah minta gue untuk nikah. Enggak sih, kalau gue gak mikirin, lebih kayak risih aja. Aduh, puyeng-puyeng gitu. Kalau gue masih mikirin. Kalau gue anaknya masih overthinking ya. Karena emang yang gue punya cuma nyokap gue mikirin, aduh iya juga sih kapan. Karena gue belum ngasih apapun ke nyokap gitu ya. Gue belum ngasih apa-apa ke nyokap gue, dan nyokap gue cuma minta gue nikah. Ya gue berusaha cari yang terbaik lah. Makanya gue belum nikah, gue nyari dulu gitu loh. Terus tolong buka lagi nih notesnya. Ada notes loop, jadi biar tertata gitu podcastnya ini. Itu tadi udah awal mula lu seperti itu. Awal mula lu akhirnya, awal mula intronya kehidupan lu bermasalah itu gimana tak? Lu kenal sama ini orang? Gue kenal sama ini orang, jadi gue dikenalin sama nyokap gue di saat gue baru putus. Ya terpuruk, nyokap gue nggak tega lah ngeliat gue kayak gitu kan, dikenalin sama nih orang gitu. Oh, jadi malu awalnya sebenarnya cupidnya lu sama nih orang ya? Iya. Jodohin gak sih jatuhnya?
gimana ya, nyokap gue tuh awalnya tuh nitipin ke nih orang. Nitipin ke orang, oh barang kali dititipin. Ember, jadi kayak namanya A gitu. Kan juga gede gitu, maksudnya kayak titipin kayak bahasanya nggak banget ya. Lanjut. Namanya si AA, titip Sinta ya, gini soalnya dia suka keluar malam. Karena emang kerjaan gua nggak nentu ya jamnya ya gitu. Suka keluar malam, kerja malam gitu. Mama jadi khawatir, ibu jadi khawatir kan nyokap gitu. Yes. Berawal dari titipin kayak gitu. Gua pun sebenarnya menolak dari awal karena jujur ya emang gua nggak suka. Lalu dari awal nggak suka, udah hanya nikah gimana? Bukan ada ceritanya, Mak. Bukan apa Ewi? Gua. Ewi duluan. No, enggak. Apa? Jadi tuh gimana sih? Gue bukan anak yang bener. Gue bukan orang baik. Ya emang kelihatan sih. Emang binal. Enggak lah, binal kalau lu pakai baju kayak gini nih. Terus. Ada yang nggak mau ngupdate foto bareng Eike? Gara-gara katanya binal. Padahal Desi juga ya, Wak. Terus. Binal teriak Bina. Iri, Desi lebih iri, cus lah. Jangan gibah. Ya udah. Tapi emang juga begitu ya orangnya ya. Lanjut terus. Terus habis itu ya udah gue mau sampai kapan bejat mulu hidup gue gitu. Gue mau punya laki, nggak munafik ya. Gue mau punya laki yang bisa nuntun gue ke yang lebih baik lah. Capek ya begini mulu gitu kan. Terus gue lihat dia, kata nyokap gue juga baik, agamanya bagus, terus sholatnya bagus, lulusan pesantren. Taunya anjing. Oh ternyata lo ditipu ya awalnya. Nah, dan gue itu tahu dia nipu gue dan keluarga gue itu setelah gue menikah. Emang lo kenal sama dia berapa lama? Awal kenal tuh gue September kenal dia, Oktober deket, November perencanaan nikah, Desember gue nikah. September baru kenal, baru kayak dititip-titipin ya? Iya dong. September berarti dititip-titipin. Oktober lu deket banget nih. Deket aja apa deket banget? Lu udah berhubungan quick gitu gak sih sama dia sama Oktober itu? Udah. Nah kan munafik juga nih orang tadi, lu bilang gak suka. Sekarang gini, itu tuh udah mulai ada, oke lah dia kalau, karena gue udah nanya, lu serius gak sama gue? Kalau emang lu serius sama gue, lu ngomong sama orang tua gue. Iya berarti lu gampang juga ditipu sama cowok-cowok ya gak sih? Kalau misalnya aku mau serius, sama lu kasih. Enggak gitu juga anjing. Maksud gue gini loh. Apa? Itu udah persetujuan orang tua. Hah? Malu mensetujukan lu untuk Enggak. Gimana? Deket sama dia itu, nyokap gue udah setuju ya udah gitu. Yang namanya gue, ya lu tau lah udah pernah enggak. Iya, cuma kan di awal lu gak suka ya, love ya. Nah, pendekatan oke, bikin gue luluh. Di situ gue mulai luluhnya apa yang bikin lu luluh? Gara-gara iya aku mau serius gitu. No, yang bikin gue luluh itu oke, dia bisa dengerin kata-kata gue karena gue keras. Dia bisa nyimbangin gue awalnya gitu. Cus lah tuh kalau misalkan ada yang suka nurutin Sinta kali dapet tuh. Doang dong anjing. Terus habis itu ya pokoknya banyak pertimbangan yang gue pertimbangin deh di situ. Makanya gue mau terima dia di Oktober itu. November kita udah perencanaan nikah. Cepet banget tak? Iya. Jadi tuh emang dulu tuh Sinta pernah kayak cerita sama gue. Gue mau nikah sama siapa? Ini orang kayak gini. Yakin lo? Kalau gue udah kayak alert gitu ya tak? Kalau lo, tapi ini orang kayak enggak apa-apa kok, we'll be fine, we will okay, kayak gini-gini, tai kentut. Intinya apa? Ya udah lanjut lagi. Itu tuh karena apa ya? Karena gue cuman punya nyokap. Nyokap gue mau itu ya lo berikan. Nah, segimanapun gue akan berikan karena gue nggak akan bisa ngasih apa-apa ke nyokap gue gitu loh. Mumpung nyokap gue masih ada, nyokap gue cuman mau itu. Udah lama nyokap gue mau, Mbak kamu kapan nikah? Nyokap gue cuma itu. Untung malu nggak bilang, apa? Dek, kamu kapan punya anak? Coya. Itu udah sering. Nyokap gue sebelumnya. Untung belum jadi anak. Terus gue giniin kan, sebelum kenal nih cowok juga nyokap gue ngomong gini, si ini udah punya cucu mbak, temen mama gitu kan, si ini udah punya anak. Mah, aku bisa. Tapi ya, aku bisa ngasih anak. Tapi nggak ada lakinya, apa kabar? Tapi tips gue ya, lu mendingan sekarang beli kucing tau buat malu. Ih, coy ya. Serius, soalnya nih ya, beneran deh lo, beberapa emaknya temen gue, dia nyuruh, dia udah nikah, posisi udah nikah, terus akhirnya dia beliin kucing buat emaknya tuh jadi kayak seneng dan sayang sama kucing itu.
ada mungkin yang anjing juga nggak sih, Nggak, Tak? mohon Kan ada maaf kayak lahir gitu dan ya. batin, mohon maaf. Gua ke rumah lu ada bulu kucing, gua bengek gini. Ngorbanin, lu aja udah ngorbanin hidup lu kan buat mak lu itu yang barusan. Dan mak tinggal- gua juga nggak suka kucing. Oh my. Darah tuyul tahu tak bener. Kayak gue, ntar gue sombong. Jadi intinya adalah lu udah Apa? digojok-gojok sama mak lu juga untuk nikah. Dan gue berpikiran ya udahlah nyokap gue mau, mumpung ada yang mau juga, karena emang gue sebelumnya itu sudah beberapa kali ada yang mau ngelamar gue udah mau tunangan, Tapi nggak jadi. udah ada 4 kali itu nggak jadi. Kenapa, Tak? Mohon maaf, kok hitam banget. Terus Gue nggak tahu kenapa tiba-tiba orangnya hilang, setan kali jadi dia tiba-tiba menghilang. enggak gitu sih, aja. kayak bukan lebih menghilang ya, karena mungkin lu gampangan kali, Tak. Orang cuma dibilang aku mau serius, iya nggak sih, Tak? Ya tuh Nggak temen gitu, gue juga bilang nggak iya. gitu. Lalu gampang banget, tinggal aku mau serius sama kamu, dikasih secelup dua celup. Jangan gitu, jangan kayak gitu. Maksud gua ya sebenarnya Dicobain dulu sebenarnya sih emang. sih, gak gitu, Tak. Maksud gue kayak Ya memang apa ya, dengerin gue tuh dulu, nggak, maksudnya gini loh, ya perihal selangkangan kan itu pribadi orang ya. Tapi kalau misalkan lu pengen takutnya dikenal, cewek tuh menjadi korban objektivitas ya untuk laki-laki. Jadi kadang takutnya ya kedepannya kayak gue mah pernah main sama Sinta, lu iming-imingin aja buat apa, buat diseriusin, ntar juga dia mau begituan sama lo. Nah beda sama kalau misalkan emang lu tuh yang pacaran udah berbulan-bulan, bertahun-tahun, yang ngasih kayak gituan, pasti ya udahlah ya, pacaran setahun aja nggak mungkin dia cuma cium-cium leher-leher sama bibir kan, ngerti kan maksud gue. Nah tapi kalau misalkan lu cuma sebulan, 2 bulan, 3 bulan ya itu dapet udah perkara kan, urusan gua kali ya. Iya, cuma gitu. Guanya juga ya kedepannya mungkin iya, ya mbaknya. ngerti lah, gua paham. Gua juga orangnya bucin kok. Ya tapi ewe emang Serius. enak sih nyawa. Cuma sengaja tarifin ke BO gua anjing jadinya. iya nggak apa-apa. Nggak lah. Selagi tidak merugikan orang sekitar ya, dan merugikan diri sendiri. Jangan dong. Lanjut. Ntar gua keenakan open BO terus jadinya. Nggak boleh gitu. Nggak boleh. Lagi emang open BO emang kerjaan yang sangat-sangat ini memalukan kan, tidak nyawa. Enggak, gua takutnya gua yang Lanjut. ketergantungan gitu loh. Maksudnya di handphonenya Sinta loh. Gua takutnya Ini ketergantungan. sebenarnya podcast macam apa sih? Nggak tahu, bener gua semutan anjing. Jadi kita ngalir Awas, aja kaki, ya. Tangan lu. Ini terus itu awal mula mas, sebabnya berarti udah dikasih tahu ya. Sebabnya adalah lu udah keburu-buru mau nikah biar malu seneng, akhirnya nikah. Nah nikah nih, selama nikah tuh ada sesuatu yang kayak surprise. Ternyata nikah itu nggak seperti apa yang orang-orang kebanyakan bilang ya. Katanya kan kalau nikah kan hidup akan will be fine. Banyak. Apa sih, Tak? Gue pengen tahu deh. Jadi dari gue kenal sebentar. Sebenarnya sih tergantung orangnya. Kalau orangnya jujur dari awal, kita akan tahu dia dari awal seperti apa. Gitu. Karena emang ini orang nggak pernah jujur dari awal, jadi dia membohongi gue dan keluarga gue dari awal. Akhirnya terungkaplah setelah menikah. Serem ya. Banget. Lu bayangin. Kayak di FTV anjir. Bener, orang yang tahu cerita gue pasti ngomong, kok kayak sinetron cerita lu gitu. Terus. Lu bayangin, ijab kabul, saya terima gitu kan. Sebelumnya tuh diomongin, dikasih tahu. Gue juga nggak tahu setiap orang menikah itu dikasih tahu gelarnya apa, pendidikannya apa gitu. Iya, Gue juga nggak setahu tahu ya. gue namanya kalau nikah tuh, kalau di Islam tuh dikasih tahu pendidikannya apa, maksudnya kayak terakhir apalah, karena buat di buku nikah juga kali ya. Nah, Atau gua juga sih nggak kan gue ngerti belum juga nikah. ya. Nah itu Gua ketahuan nggak ngerti ketahuan juga. apa? Ternyata dia nggak sekolah. Karena ternyata dia nggak lulus sekolah, Nggak lulus apa? cuman SMP doang. Sedangkan dia ngomong ke keluarga gue, dia itu ya standarnya lah lulus SMA terus dia pesantren. Ternyata dia nggak pesantren dan nggak SMA. Enggak. Lu bayangin kalau misalkan gue cancel di saat gue mau ijab kabul, apa kabar emak gue? Gue bisa aja gue nggak mau gitu. Emang jujur ya, dari awal gue mau menikah sama dia juga itu masalah gue banyak. Dari yang dia dikirimin entah itu hal mistis lah, gue pribadi ngobatin ngobatin dia ke rumah sakit manapun itu nggak sampai sembuh, sampai Tapi ngobatinnya pakai duitnya dia kan? gue Jadi intinya ini sebenarnya kayak didesak sama orang tua, nikah, lu dikenalin tapi bukan dijodohin, cuma lu kayak mengiyakan aja, ya udah intinya kayak gini. Nah setelah pas kayak gitu sama pernikahan lu ditipu, dia nggak modal kan kata lu dan lain-lain.
Berapa lama lu nikah sama dia, Tak? Gue menikah sama dia cuma 2 bulan kurang 3 hari. Ya Allah, Tak, sama member Disney Plus gua kalah lu. Disney gua aja setahun, Tak. Lu cuma Dufan 2 aja bulan. setahun. Nah, kan kalah dia. Sama nikah loh, kalau pacaran ya seminggu pun gak jadi masalah gitu. Nikah 2 bulan anjir. 2 bulan Lu nikah habis 3 berapa? kurang 3 hari. Ya banyak lah. Patungan kan tapi Duit gue sendiri sama emak gue. gue nggak habis pikir ya, malu sampai sengebet gitu kali ya biar anaknya nikah, maksudnya dengan sampai nikah duit lu gitu loh, maksudnya lakinya nggak ngeluarin duit, enak banget ya. Sita, lu nanti nikah patungan apa gimana? Enggak, dia doang. Nah, bener nih dia tuh, ikutin buat nanti nikah kedua. Lu ada terus selama 2 bulan itu malu kayak, tahu nggak sih, maksud pas selama pernikahan tuh malu, tahu nggak sih kayak anjir ternyata mantu gue begini-begini gitu nggak? Tahu, kebongkar semua anjir. Untungnya gue nggak sampai punya anak Iya sih, dan agak nggak susah. sampai lama nikah sama orang seperti dia. Dan itu kebongkar semua. Nah, pas- dari mulai setelah menikah seminggu Oh, seminggu tahu langsung ketahuan. ketahuan. Iya. Ketahuan semua. Ketahuan pelan-pelan seminggu sampai akhirnya itu terakhirnya itu 2 bulan kurang 3 hari dia gue usir dari rumah. Lo yang usir. Gue Ada usir lah backsound orang nggak? tinggal di rumah gue. Ku menangis. Enggak, gue nggak nangis kok. Backsound anjir, bukan lo yang nangis. Enggak, Maksud sih nggak gue nangis, Pak? party. Gue party. Gue duga. Nggak, tapi serius. Serius, gue usir dari rumah. Karena emang udah enak juga kali ya. Nah, malu gimana ya? Ya emak gue ya. Ini kan udah ibaratnya terserah kayak ada gue. sumbangsi dari maknya ya. Maknya dia kan kayak sumbangsi mensupport untuk anaknya cepat nikah dan mengenalkan orang ini. Meskipun di awal malu nggak tahu kalau misalnya orang ini ternyata bermuka dua atau ular ya. Endingnya gimana? Malu kayak, iya maksud gue malu kayak mama ya. Oh, Ada gitu, ada drama kayak gitu gak sih? ada lah. Terus lu Emak gue minta maaf. kayak, gue bilang juga apa ya, lu kayak gitu gak? Enggak lah. Lebih kayak gimana? Ya udahlah. Biasa aja. Yang bikin emak gue minta maaf itu pas gue ngomong ternyata gue ngeluarin duit ratusan lah gitu ya lebih cuman buat status janda gue gitu ya. Emak gue ngomong minta maaf. Mama nggak tahu kalau misalkan dia itu seperti itu orangnya gitu. Tapi kalau misalkan ini malu nonton, lu bakal ngasih share link YouTube Tina ke malu gak sih? Gue nggak ngasih biar aja. Yaudah gak apa-apa, maksud gue kalau misalkan nonton gak apa-apa ya. Jadi kan keluar unek-unek lo, ada yang pengen disampaikan gak sama nyokap di sini? Enggak. Gue lebih pribadi nyampein ke dia. Tapi gue nggak. Padahal biar naik tau, gimmicknya ya. Enggak, biarin aja. Enggak, Dan tapi gua juga tapi ini buat orang tua yang kayak melakukan kesalahan sama kayak nyokap lo, ada gak sih pesan buat kayak orang tua di sana? ya jangan. Ngeliat ke kamera, lu Tadi giliran gua lu mikir dulu, ngejawab anjir. nggak jelas, lu ngeliatinnya dari tadi situ, bukannya ke gua. Oke. Mata gua udah ke lu ke situ bae. Jadi pesannya kayak gini, jangan pernah mendesak anak untuk menikah. Karena menikah itu bukan satu goals untuk anak lo udah laku loh. No, itu permasalahan baru untuk anak lo. Gitu. Kalau yang anaknya emang didesak ya. Nah, Beda lagi sama anak yang emang udah nikah karena emang udah planning dari jauh-jauh hari ya. nah beda lagi. Tetap aja planning. Sebenarnya menikah itu menimbulkan masalah baru di kehidupan, bukan apa Masa sih? sih, Wak? Iya, Wak. Karena Tuh, gimana tanda caranya? Gimana caranya lu menyatukan dua kepala menjadi satu? Dan itu bukan antara lu doang nih, Betul. bukan berdua nih. Keluarga ya. Keluarga, gimana caranya lu menyatukan dua keluarga menjadi satu? Enggak, berat ya. Berat banget. Dan gimana caranya? Jadi kayak buat pelajaran juga ke teman-teman sih, kayak yang Belum kelar. dari kemarin. Belum kelar. Dan gimana caranya lu jadi penengah antara keluarga lu sama nih laki lu nih, gitu. Ya, Itu ini yang paling sulit, Mak. belum. Udah. Ini pelajaran nih buat teman juga di luar sana yang gue sering banget ya nemuin teman kita Sampai. ada yang ya udah ntar aja bisa bahas video. Mungkin kalau gue ngomong ini lu Ntar oh lu itu tut lu gitu iya dong. nggak usah, gue nggak ngerti ngeditnya. Goblok. Nggak, intinya ada nih teman-teman di luar sana. Gue punya temen beberapa yang satu deh kayaknya yang kayak padahal umurnya masih muda di bawah kita ya, maksudnya kayak masih Oh, kayak I 20. see, I know. Iya, pokoknya umurnya tuh masih belum kayak 26, 27 kayak kita gini. Tapi dia tuh kayak ngerti gak sih, Tata? Jadi kayak umurnya tuh kayak masih 23, 24. Which mean dia tuh kayak masih
jauh lah ya untuk kayak ketakutan dibilang perawan tua apapun itu, tapi dia ketakutan terus kan. Jadi kalau misalkan emang udah punya pacar kayak baru sebulan 2 bulan, dia tuh kayak harus nikahin aku kayak gitu loh, ngerti gak sih? Nggak ngomong harus nikahin aku sih, tapi lebih kayak cowok digituin kayak kamu mau serius gak sama aku? Ya kita nggak munafik ya, kadang kan ada orang pacaran juga pengen tahu dulu kan karakter kayak gimana, nggak ujuk-ujuk lu baru pacaran langsung lu minta nikahin langsung dinikahin juga kan, ngerti gak sih maksud gue? Nah ini kan ada orang yang kayak gitu ya tak, ada kan, maksud gue buat teman-teman di luar sana jangan terlalu jangan terlalu kayak lu pengen banget dinikahin buru-buru, lu mikir abis nikah itu hidup lu bakal happy ending kayak di kayak di cerita-cerita yang lu sering dengar gitu. Lu lihat aja deh, ma bapak lu mungkin ya di depan kita nggak mungkin juga ngomong gimana permasalahan mereka ke depan anak, ya nggak sih? Tapi lu kayak lu ngeliat deh ma bapak lu kayak gimana juga gitu loh. Maksudnya nikah tuh nggak cuma perihal kayak urusan selangkangan biar halal terus biar lu hidup ada yang ngejagain dan segala macam. No, nikah tuh bukan perkara itu doang ya ta. Nikah tuh kayak bener tadi kata Sinta, 2 keluarga menjadi satu, 2 kepala menjadi satu, terus materi juga iya dan lain-lain. Belum nanti kalau udah punya anak, kalau misalkan emang lu memang sudah memplanningkan jauh-jauh hari, ya itu lebih baik gitu. Tapi kalau misalkan lu kayak baru sebulan 2 bulan pacaran, tiba-tiba ini orang diajakin nikah, ya lu salah banget karena akan menimbulkan masalah baru dalam hidup. Jadi bukan bukan kayak oke, akhirnya gue nikah dan orang gak akan ngecengin gue kalau gue tuh masih nggak laku. No, goals lu laku apa nggak laku bukan dari pernikahan aja sih menurut gue, meskipun memang iya sih kadang gitu. Cuma menurut gue goals sorry gue ngomong intinya gini, goals hidup orang tuh ya beda-beda, ada yang emang nikah dan enggak. Tapi ini gue cuma ngasih sarannya, kalau goals lu laku atau enggak bukan nikah muda, bener nggak? Bener. Bukan nikah lu umur 22, 23 udah nikah, no. Makanya kan banyak banget sekarang kasus-kasus perceraian yang suami istrinya masih umur 26 lah, 27 lah. Atau mungkin yang masih sekarang nikah tapi udah selingkuh kanan kiri kan gitu. Bener. Salah satunya mungkin udah ada yang jadi selingkuhan lu juga dulu ya tak? Enggak, gue enggak. Lah yang itu dulu nginep, dia bukannya udah punya istri? Bangsat. Ya kan, ujung-ujungnya Itu dia gue udah, selingkuh. itu gue udah cerai. Iya, Itu gua udah cerai. which mean jadi kan dia yang udah nikah aja masih kayak selingkuh kan. Ngerti gak sih maksud gue? Jadi kayak pelajaran ke depannya buat teman-teman di luar sana, ya sebelum lu menikah, lu tahu bibit bebet bobotnya, lu juga harus planningin jauh-jauh hari dan segala macam. Terus ya kayak gitu sih, intinya lu sampai nikah cuma 2 bulan kan tak? Iya. Pelajaran apa sih buat teman-teman yang kayak kebelet nikah dan teman-teman yang kayak aduh gua capek kah dengerin kata orang gua kapan nikah. Jangan pernah lu peduliin omongan orang, karena lu nikah lu yang ngejalanin semua hidup lu, yang ngejalanin hidup lu. Gak usah peduli omongan orang. Orang itu akan ngomong, lu belum nikah, kapan nikah, mau umur berapa nikah. Di saat lu sudah menikah, kapan punya anak. Kok sampai sekarang belum punya anak? Nggak akan ada habisnya. Nggak akan ada habisnya. Di saat lu udah punya anak nih, kapan dia nambah anaknya? Enggak, kapan nambah adeknya Nah, gitu kan udah pengen punya adek gitu. Ada aja kayak bacot ribet orang, banget ya orang itu kayak tahu aja anaknya pengen punya adik lagi, apa tahu anaknya nggak pengen punya adik apa gimana. Lo kata bikin adek pakai tepung. Kadang emang ya bikin males ngumpul keluarga atau jadinya kadang keluarga sendiri tanya ngomong kayak gitu. Iya. Pas lagi lebaran atau lagi Natal. Sita lu kalau lagi Natal ada yang kayak gitu nggak? Iya. Iya kan, kayak apa sih, mulut dijaga, jangan asal kayak basa-basi tuh gak usah pakai kata-kata kapan nikah juga sih ya, lebih kayak kapan nikah, kenapa gendutan, kenapa kurusan, udah lu mending ya basa-basi lebih nanya kapan dateng gitu, masih mending sih kapan dateng. Sibuk apa sekarang? Nah kayak gitu, tapi kadang gue juga senyum kalau ditanya sibuk apa sekarang kalau lagi nganggur. Nggak sibuk, it's okay daripada lu gila gendutan lo. Itu parah sih. Sama kapan nikah juga kan mereka nggak pernah tahu ya se-struggling apa kita gitu untuk iya. hidup kayak gitu. By the way, podcastnya kayaknya mungkin udah sampai segini aja karena udah mau 30 menit. Orang takut bosen tentang lihatnya. Tapi continue lah. Iya, tapi intinya thank you banget ya Ta, lo udah nyempetin ke tempat gue, udah sampai rapid test segala, gila lo buat dateng ke apartemen gue biar Ya iyalah. bisa masuk apartemen sini. Sorry gue flu bukan karena koronce ya. Gue juga tadi udah panik sih, kan ini bocah flu ya, gue takutnya nular aja ke gue. Terus apa ya, ke depan semoga lo bisa dapet jodoh yang, tapi lo bakal mau nikah lagi gak sih? Iya iyalah.
Tapi udah ada goals gak sih kayak lu apa nggak belajar kayak dulu kayak gue pokoknya umur gue 30 harus sudah nikah. Apa lu kayak ya mau umur gue berapapun kalau emang udah jodohnya ya udah gue. Enggak. Lo Karena lebih gue kemana? mau punya anak. Lo pengen punya anak. Berarti gue usahakan gue untuk kenal laki-laki dari sekarang. kalau nggak dapat juga kita nggak pernah tahu namanya jodoh ya. Ya kita juga nggak akan tahu namanya jodoh. Ya kan bisa gue aja bilang gue pulang dari sini gue dapet jodoh. Gue bilang kalau misalkan gue nggak pernah jodoh nentuin sih. takdir Tuhan lu jodohin nikah umur 35, apa lu masih tetap nih dengan nggak belajar dari masa lalu? Lu ngerti gak sih maksud gue? Ya udah umur segini gue belum nikah, akhirnya begitu lagi. Apa lu kayak percaya akan takdir Tuhan tuh? Gue percaya, gue nggak ada target. Gue nggak ada target. Gue harus tahun depan nih nikah nggak gini. Tapi gue berusaha, yang namanya manusia cuma bisa berusaha ya. Iya sih, berusaha nggak ada salahnya sih. Berusaha dan aja. Berdoa sih ya. Berdoa, berusaha, dan tapi gue nggak mau target kayak dulu. Gue harus nikah nih. Gue harus nikah tahun depan nih. Enggak. Santai aja. Pedih ya, Wak. Bukan pedih lagi kayak beban gak sih endingnya setelahnya udah ada status janda di lu. Apalagi dengan banyak kan janda kayak konotasi yang negatif ya. Padahal emang apa lu jadi janda? Emang gue juga janda dulu. Malah ya gue bilang tuh janda-janda tuh hebat tau. Apalagi yang udah punya anak tau tak. Maksud gue kayak you can be mom and dad kayak sekaligus untuk anak lo. Terus lo bisa survive kayak gitu-gitu lah. Maksudnya don't be embracing to be janda ya. Maksudnya jangan jadi hal yang menurut lo gini. Kadang ada orang mempertahankan keluarga karena takut dibilang janda ya. Padahal hidup keluarga lu udah gak sehat. Yang tadi gue bilang sering selingkuh, sering ketahuan, terus mungkin laki lu udah gak menafkahin dan segala macam gitu. Maksud gue daripada mempertahankan, ya saran gue sih ya udahan gitu loh, ngerti gak sih? Karena hidup gue juga kalau misalkan dipertahankan mungkin masih bisa. Kalau gue merendahkan ego gue masih bisa gue bertahan sama dia. Cuman gue mikir lagi ke depan, mau sampai kapan gue hidup seperti ini? Gue harus punya anak. Plan gue ke depan masih banyak ya. Gue punya anak, gue masih punya keluarga. Gue gimana caranya gue membahagiakan anak gue nanti. Orang tua gue juga harus bahagia dengan orang yang bisa tepat membawa gue untuk bawa mereka bahagia gitu. Kalau sama orang yang nggak tepat nggak akan bahagia, nggak bisa gitu loh. Nah kita keluarga nih, rumah tangga, kita harus punya apa sih, jalan goals yang bareng-bareng. Kalau cuma lu sendiri ya nggak bisa. Buat apa lu rumah tangga? Mendingan lu sendiri. Iya. Jadi intinya ya udah yang dia katakan Sinta. Gua nggak bisa ngerangkum ya karena banyak banget. So ya semoga hidup lo ke depan lebih baik ya di 2021 ini. Karena 2020 semua berantakan. Ya gak sih? Nggak gue doang sama Sinta. Lo juga kan hidup lo 2020 berantakan. Udah cuman kayak planning kita yang pengen kemana jadi berantakan karena pandemi ini. Kita berdoa juga semoga vaksinnya cepet ampuh. Kan udah ada nih, cepet ampuh. Dan ya pandemi segera berakhir. Pandemi segera berakhir. 2021 kita lebih baik hidupnya, biar bisa lebarannya tuh bener-bener sungkeman sama keluarga kanan kiri ya kan, tetangga. Terus Natalan juga nggak kayak sekarang. Kita nggak tahu gue Natalan nanti kayak gimana di gereja. Online gak sih? Online kan, kayak sedih tau lo. Maksudnya kayak ya gue berharapnya 2021 will be better than 2020. 2020 udah suck year banget buat gue. So gue Zara, gue Sinta, dan itu Sita. Kita mau pamit undur diri. Gue gak minta lu untuk nge-subscribe YouTube channel gue, tapi kalau emang lu tertarik boleh lu subscribe, di like dan komen, plus nyalahin lonceng bellnya biar lo tahu updatean terbaru gue. Jangan lupa di share. Iya, so bye.